ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan belajar pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga nanti ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dulu Bapak absen dulu ya. Ya. Muhammad Afif Muqaddas, Ada Ehsan, Ada. Jafa Fahrizan Maulana. Ada, Pak. Lengkap. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar komputer. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang anatomi dan bagian perangkat keras komputer atau hardware. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hardware. Apa itu hardware? Ada yang tahu hardware apa? Ada Ayo mesti jawab. perangkat keras. Perangkat keras. Bapak sedikit menambahi, hardware merupakan komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogram. Nah, hardware ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu perangkat keras input. Yang kedua, perangkat keras proses. Yang ketiga, yaitu perangkat keras output. Yang keempat, perangkat keras penyimpanan. Yang kelima, yaitu perangkat keras kelistrikan. Proses untuk perangkat keras input adalah hardware yang berfungsi untuk memasukkan data. Contohnya yaitu seperti keyboard. Tahu keyboard kan? Ya. Yang memiliki banyak tombol dari huruf atau angka. Selanjutnya yaitu proses. Perangkat keras proses ini berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan, seperti yaitu motherboard. Tahu semua motherboard yang ada dalam CPU, yang bentuknya kotak besar? Ya. Tahu kan? Tahu. Selanjutnya yaitu proses, yaitu perangkat keras output. Perangkat keras output berfungsi sebagai menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Yaitu contohnya yaitu perangkatnya speaker dan proyektor. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya pada perangkat keras penyimpanan yang keempat. Ada yang tahu? Seperti hard disk, RAM, dan lain-lain. Pada perangkat keras penyimpanan ini fungsinya adalah untuk menyimpan data pengguna. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kelistrikan. Perangkat kelistrikan ini bekerja untuk mengatur tegangan dan stabil daya pada komputer. Bisa dipahami? Bisa. Di sini Bapak sudah mempunyai yaitu CPU ya.
sini ada slot dari DVD. Ini hard disk untuk penyimpanan, dan ini power supply untuk mengatur stabilitas kelistrikan pada komputer. Dan ini jelas. Yes. Nah, ini motherboardnya di sini. Di sini ada memori, RAM dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat langsung. Sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu CPU. Apa itu CPU? Ada yang tahu? Panjangan dari CPU? Ada Silakan dijawab. Central Processing Unit. Bagus, benar. Yaitu adalah Central Processing Unit. Selanjutnya yaitu fungsi dari CPU. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak fungsi dari CPU? Belum. Jadi fungsi CPU tersebut adalah menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. Tugas dari CPU. Selanjutnya yaitu motherboard. Yang ini motherboard. Apa fungsi dari motherboard? Ada yang tahu? Jadi Nggak ada. fungsi dari motherboard yaitu menyediakan akses untuk setiap komponen dan melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu monitor. Tahu dengan monitor? Tahu. Monitor ini seperti ini, layar LCD. Paham? Paham. Selanjutnya itu RAM. Apa itu RAM? Ada yang tahu RAM itu apa? Kepanjangan dari apa RAM? Nggak tahu. Jadi RAM itu adalah kepanjangan dari Random Access Memory. Fungsi RAM tersebut adalah menyimpan data dari instruksi oleh prosesor dengan catatan komputer masih dalam keadaan menyala. Ini adalah fungsi dari RAM. Selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk. Apa itu hard disk? Sama dengan RAM, yaitu fungsinya menyimpan suatu data. Tapi bedanya yaitu kalau hard disk itu ketika sudah tidak ada daya dari komputer masih bisa menyimpan, sedangkan RAM masih bisa ketika masih ada daya dari RAM dari komputer, RAM bisa masih menyimpan. Ketika tidak ada daya, data itu akan hilang. Paham? Paham. Selanjutnya itu power supply, yaitu dari kelistrikan. Power supply. Ada yang tahu fungsi dari power supply? Ada. Apa? Untuk kelistrikan. Ya, kelistrikan yang bagaimana? Apa cuma dari listrik dari PLN langsung menyambungkan komputer, apa bagaimana prosesnya dalam komputer? Kurang tahu. Jadi fungsi dari power supply tersebut adalah mengubah tegangan dari AC menjadi DC. Seperti itu. Sedikit Bapak mendembahi ya materi yang tadi. Kalau pada hard disk yaitu bisa disebut penyimpanan non volatile
volatile. Dan untuk RAM sendiri yaitu penyimpanan volatile. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang penjelasan materi yang tadi. Silakan, Bapak kasih waktu untuk bertanya. Apa perbedaan antara Sebentar dulu. Kalau ingin bertanya itu ajukan tangan terlebih dahulu. Udah Pak, ulang lagi ayo. Ajukan tangan terlebih dahulu. Saya Pak. Nah, bagus. Terus apa pertanyaannya? Apa perbedaan antara penyimpanan non volatile dengan penyimpanan volatile? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau penyimpanan volatile ini RAM, yaitu penyimpanan primer, dan penyimpanan non volatile yaitu sekunder. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penyimpanan volatile, non volatile ya, lebih dahulu ya non volatile, yaitu pada hard disk menyimpan data pada waktu jangka panjang, bisa menyimpan data pada waktu jangka panjang. Nah, sedangkan pada penyimpanan volatile hanya bisa menyimpan data ketika komputer memiliki sumber daya atau masih menyala, seperti itu. Dan dipahami? Bisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, Bapak sekarang ingin mereview tentang penjelasan materi tadi. Bapak kasih tugas untuk kalian dikerjakan di sini, yaitu sebutkan 10 perangkat hardware yang ada pada komputer. Silahkan ditulis dulu pertanyaannya. Jadi Bapak minta untuk kalian mencari perangkat hardware yang ada pada komputer, entah itu dari inputan, proses, penyimpanan atau kelistrikan, input, segala macam dan lainnya. Ditulis pada buku, nanti dibaca ke depan. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Bapak kasih waktu 5 menit. Bapak rasa waktunya sudah cukup. Silakan yang mau maju, cuma tangan terlebih dahulu. Sini. Langsung ditulis di depan ya. Silakan. Kembali ke tempat. Jawabannya udah benar dan lengkap juga 10. Kasih plus dulu buat Afif. Di sini Bapak cuma ingin menyimpulkan ya tentang pelajaran kita hari ini tentang anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer itu sifatnya tidak abstrak, bisa dipegang, bisa diraba dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan pada kita belajar sore hari ini. Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang topologi jaringan komputer. Untuk sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapat tadi menjadi ilmu yang barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Silakan Pak Kadas doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.